Do you wanna know? Well, I think this is about Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teorema Pythagoras. Oke? Nah, teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Pythagoras. Makanya dinamakan teorema Pythagoras karena orang yang menemukannya adalah Pythagoras. Nah, sebelum masuk teorema Pythagoras itu apa? Kita harus tahu dulu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar bisa menggunakan dua bentuk. Yang pertama bisa menggunakan pohon faktor, yang kedua dengan cara menghafalkan bentuk akar. Kita lihat bagaimana menggunakan pohon faktor dan bagaimana menghafalkan bentuk akar. Tapi kalau dengan cara yang kedua, dengan menghafalkan bentuk akar berarti harus hafal. Kalau tidak hafal ya tidak bisa. Maka kalau dengan pohon faktor tidak perlu dihafalkan. Kita lihat terserah nantinya mana yang caranya lebih mudah. Untuk pohon faktor, tentukan akar sederhana dari akar 18 atau menyederhanakan akar 18. Nah, artinya kalau menggunakan pohon faktor, kita harus menggunakan 18 ini dalam bentuk pohon faktor. Ingat lagi bagaimana cara menyederhanakan dengan pohon faktor. Bagi dengan bilangan prima, berarti bilangan prima terkecil adalah 2. 18 bisa dibagi 2, bisa, maka ditulis 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Oke, 9 masih bukan bilangan prima, berarti harus kita perkecil lagi. Berarti 9 harus dibagi 2, tidak bisa, berarti harus bagi 3. 9 bagi 3, 3. Karena 3 sudah bentuk bilangan prima, berarti tidak perlu kita sederhanakan lagi. Artinya 18 itu perkaliannya adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kita lihat. Soal kita adalah akar 18, berarti 18 ini akar 18 kita ganti menjadi 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang karena 3 kali 3 ini ada sepasang yang sama, artinya ini kita ikat dulu dia. Yang bilangan yang sama ini salah satunya kita keluarkan. Berarti 3, kemudian 2 tidak punya pasangan berarti tetap dalam bentuk akar, berarti 3 akar 2. Maka akar 18 adalah 3 akar 2. Untuk cara yang kedua, menghafal akar atau menghafal bentuk akar, ini harus dihafalkan. Ingat lagi pelajaran SD bahwasanya akar dari 4 itu berapa? Akar dari 4 adalah akar 2 dikali 2, berarti akar 4, 2. Kemudian akar 9 itu adalah akar 3 dikali 3, hasilnya adalah 3. Kemudian akar berapa lagi? Akar 16 adalah 4 dikali 4, maka akar 16 adalah 4. Kemudian akar 25 sama dengan akar dari 5 dikali 5, maka hasilnya 5. Kemudian akar dari 36 adalah 6 dikali 6, maka akar 6 kali 6 adalah 6. Kemudian akar 49 berarti 7 dikali 7, maka hasilnya 7. Kemudian akar 64 adalah 8 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian akar dari 81 adalah akar 9 kali 9, maka nilainya adalah 9. Kemudian akar 100 adalah akar 10 kali 10 sama dengan 10. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau dengan contoh menghafal akar, artinya dengan soal yang sama, tentukan akar sederhana dari akar 18, berarti untuk contohnya, kalau masih menggunakan soal tentukan akar sederhana dari 18, maka akar 18 ini kita rubah. 18 ini berapa kali berapa yang akarnya bisa kita akarkan atau akarnya sempurna. Misalnya 4 bisa enggak? Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 18? Tidak ada. Berarti coba kita yang cari lain. 9 berarti 9 kali 2. Oke. Akar 9 berapa? 3, berarti 3. Sedangkan akar 2 tidak ada, berarti tetap saja 3 akar 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 3 akar
2. Tetapi kita harus hafal ini. Ada salah satu bilangan yang bisa diakarkan. Berarti bisa jadi nanti akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, 49, 64, dan seterusnya. Jadi syaratnya harus hafal. Kalau tidak bisa dihafalkan, boleh dengan menggunakan pohon faktor. Kita lihat contoh yang kedua, sederhanakanlah akar dari 72. Bisa menggunakan pohon faktor atau dengan menghafalkan bentuk akar. Kalau menggunakan pohon faktor berarti 72 kita ganti dulu atau rubah dalam bentuk perkalian bilangan prima. 72 bisa dibagi 2, 36, kemudian 36 masih bisa bagi 2, itu 18, 18 masih bisa dibagi 2, 9, 9 masih bukan bilangan prima, berarti kita perkecil lagi, berarti bagi 3, 3. Nah, karena 3 sudah bilangan prima, artinya kita stop sampai sana membentuk pohon faktornya. Berarti kita lingkari 2, 2, 2, 3, 3. Kita rubah 72 dalam bentuk perkaliannya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang soal kita adalah akar 72, berarti tulis akarnya akar 72. 72 ganti dalam bentuk perkaliannya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Yang kita ikat berpasang-pasangan, berarti 2 kali 2 kita ikat, kemudian 3 kali 3 juga kita ikat. Yang tidak ada temannya biarin saja. Kemudian yang kita ikat tadi, keluarkan salah satu yang samanya, berarti 2 kali 2, berarti keluarkan 2-nya salah satu bilangannya. Kemudian dikali, ini masih ada yang sama, berarti 3 kali 3, keluarkan salah satunya 3. 2 ini tidak punya pasangan, berarti bikin saja dalam bentuk akar, berarti tetap dalam akar 2. Kemudian 2 kali 3 adalah 6, berarti 6 akar 2. Ini hasilnya, berarti perkalian akar 72 bisa kita sederhanakan 6 akar 2. Kemudian kalau kita menggunakan cara yang kedua dengan menghafal akar, berarti akar tadi sudah ada di dalam kepala kita. Itu syaratnya. Akar 72 berapa kali berapa atau akar berapa yang bisa kita rubah 72 ini? Berarti akar 36 kali 2. Nah, makanya harus hafal. Jadi 36 berarti akar 36 berapa? 6. Akar 2 tidak ada, berarti tetap saja. Berarti 6 akar 2. Tapi syaratnya memang pendek menghafal akar, tapi harus hafal, itu intinya. Oke, jadi harus setelah bisa menyederhanakan bentuk akar, kita lanjut sekarang dengan konsep teorema Pitagoras. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya teorema Pitagoras dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Pitagoras. Pitagoras menyatakan teorema Pitagoras yaitu kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus. Oke, kita lihat mana yang sisi miring. Yang miring ini namanya sisi miring. Ini adalah sisi terpanjang. Sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Nah, jadi sisi yang paling panjang itu pasti sisi miring. Kemudian yang di bawah ini adalah sisi datar. Kemudian yang tegak adalah sisi tegak. Jadi kita singkat saja, sisi datar itu SD, sisi tegak itu ST, sisi miring itu SM. Oke, berdasarkan teorema Pitagoras yang berbunyi bahwa kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang, berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang saling tegak lurus. Berarti yang saling tegak lurus adalah sisi tegak dan sisi datarnya. Jumlah berarti sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi datar dikuadratkan. Ini adalah bunyi teorema Pitagoras. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk akar, maka SM atau sisi miringnya sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Nah, kemudian kalau untuk mencari sisi tegak, sisi datar kita balikkan. Kalau mencari sisi tegak kuadrat, artinya sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat. Berarti sisi yang paling panjang, sisi miring kuadrat dikurang sisi datar
kuadrat. Jadi untuk mencari sisi miring dijumlahkan, tetapi kalau untuk mencari sisi tegak dan sisi datar dikurangkan. Oke, maka kalau dalam bentuk akarnya, ST berarti akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang sisi datar dikuadratkan. Begitu juga untuk mencari sisi datar dikuadratkan sama dengan sisi miring. Jadi sisi miringnya depan karena nilainya paling besar atau karena sisi terpanjang. Maka sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Atau kalau kita bentuk dalam bentuk akar berarti sisi datar sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Oke, ini harus dihafal. Contoh, perhatikan gambar berikut, ada segitiga siku-siku KLM. Jadi, tentukan rumus Pitagoras soal tersebut. Kita lihat, kalau untuk rumus Pitagoras, kita harus tahu dulu mana yang sisi miring, mana sisi tegak, dan mana sisi datarnya. Penanda bahwasanya dia sisi miring adalah di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, maka di depannya berarti si ML ini adalah sisi miring. Oke, berarti di sini adalah sisi miring. Kemudian berarti KM ini adalah sisi datar atau SD. Kemudian KL adalah sisi tegak. Nah, kalau kita sesuaikan tadi, sisi miringnya bernama ML atau LM, sisi datarnya bernama KM, dan sisi tegaknya adalah KL, maka bisa kita tuliskan rumus Pitagorasnya adalah sisi miring. Berarti namanya adalah ML atau LM kuadrat sama dengan, kalau untuk mencari sisi miring harus menjumlahkan sisi tegak kuadrat dengan sisi datar kuadratnya. Berarti sisi tegaknya adalah LK kuadrat ditambah dengan sisi datarnya adalah KM, berarti KM kuadrat. Nah, ini untuk menentukan rumus Pitagorasnya. Sedangkan untuk mencari LK atau KM tinggal dikurangkan saja, berarti LK kuadrat sama dengan LM kuadrat dikurang KM kuadrat. Atau kalau mau mencari KM kuadrat berarti sisi miringnya LM kuadrat dikurang LK kuadrat. Ya, itu untuk menentukan rumus Pitagorasnya. Sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di A. Tentukan panjang sisi BC-nya. Kita lihat dari gambar, kita tahu bahwa AB panjangnya 3 cm, AC panjangnya 4 cm, yang ditanyanya adalah BC. Kita harus tahu dulu bahwasanya BC ini sisi yang mana. BC karena berada di depan sudut siku-siku, artinya BC adalah sisi miring. Karena BC sisi miring, maka untuk mencari sisi miring berarti kuadratnya harus dijumlahkan. Berarti BC kuadrat sama dengan sisi tegaknya AC kuadrat ditambah sisi datarnya AB kuadrat. Terserah mau tulis yang mana dulu, sisi datar atau sisi tegak, karena hasilnya dijumlahkan. Oke, kita lihat BC AC kuadrat, AC panjangnya 4, berarti 4 dikuadratkan, ditambah AB panjangnya 3, berarti 3 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 4 kali 4, jadi ingat lagi bahwasanya 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4. Hasilnya 16. Kita harus ingat lagi bahwa 3 kuadrat artinya 3 kali 3, sama dengan 9. Berarti 4 kuadrat 16 sama dengan 3 kuadrat 9. Berarti BC kuadrat sama dengan 16 tambah 9 adalah 25. Kita mau cari nilai BC bukan kuadrat. Berarti untuk mencari BC harus kita akarkan. Akar 25. Kita ingat lagi akar 25. Kalau kita sudah hafal bentuk akar bahwa akar 25 itu adalah 5 kali 5. Maka akar 25 adalah 5. Berarti panjang BC adalah 5 cm. Berarti kita peroleh dari soal bahwasanya panjang sisi BC yang kita peroleh adalah 5 cm. Contoh berikutnya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Segitiga PQR, siku-siku di Q, tentukan panjang QR. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus lihat dulu apakah QR adalah sisi miring, sisi tegak, atau sisi datar.
Kita lihat untuk penanda bahwasanya sisi miring, artinya perhatikan sudut siku-sikunya. Depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Yang di soal ini, sisi miringnya adalah PR. Kita lihat, kalau sisi miringnya PR, maka QR bukan sisi miring. Berarti QR ini adalah sisi datar. Kita lihat, kalau untuk mencari sisi datar ataupun sisi tegak, itu adalah dikurangkan. Berarti untuk mencari QR, kuadrat sama dengan apa yang dikurangkan? Sisi miring yang dikurangkan. Berarti PR kuadrat dikurangkan dengan sisi tegaknya. Berarti PQ kuadrat. Lihat, QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Berarti 26 kuadrat. Kurang PQ kuadrat. PQ-nya panjangnya 10, berarti 10 dikuadratkan. Berarti QR kuadrat, 26 kuadrat artinya adalah 26 dikali 26. Ingat lagi, 26 kali 26 adalah 676. Kemudian kalau 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 yaitu 100. Maka panjang QR kuadrat sama dengan 676 dikurang 100 adalah 576. Oke, maka untuk mencari QR-nya, akar dari 576. Nah, untuk mencari akar ini boleh, apakah sudah hafal bentuk akar atau belum? Kalau sebelum hafal bentuk akar, berarti kita harus cari dengan pohon faktor. Berarti kalau belum hafal, kita cari dengan pohon faktor. Berarti kita rubah 576. Rubah dalam bentuk perkalian, berarti masih bisa dibagi 2. 576 dibagi 2 berapa? 8. Berarti masih bisa dibagi 2, yaitu 144. Masih bisa dibagi 2, berarti 72. 72 bagi 2 adalah 36. 36 dibagi 2, 18. 18 masih bisa bagi 2, hasilnya 9. 9 masih bisa dibagi 3, 9 bagi 3, 3. Oke, karena sudah sampai ke 3 dan 3 sudah bilangan prima, berarti kita stop perkalian pohon faktornya. Berarti 2, 2, 2, kita lingkari semuanya yang di luarnya. Berarti kita harus rubah 576 ini, berarti 2 kali 2 kali 2, ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 kali 2, tuh 2, 3, 4, 5 kali 2. Sudah 6, kemudian 3-nya ada 2 kali, berarti 3 kali 3. Oke? Nah, artinya kalau untuk pohon faktor berarti 576 ini kita harus ganti. Berarti kita ganti QR sama dengan akar dari 576. Berarti harus diganti 576 bentuk perkalian, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, karena 2-nya ada 6 kali tadi. Kemudian kali 3 kali 3. Terus diakarin. Kemudian sepasang-sepasang kita satukan atau kita ikat. Berarti 2 kali 2 ikat, 2 kali 2 ikat, kemudian 2 kali 2 ikat. Jadi yang sama kita ikat. Kemudian 3 kali 3 kita ikat. Nah, kemudian kita lihat 2 kali 2, oke, berarti ada yang sama, berarti keluarkan 2-nya 1 kali. Kemudian ini keluarkan 1, 2. Ini 2 kali 2 keluarkan 1, berarti 2. 3 kali 3 keluarkan 1, berarti 3. Karena semuanya berpasangan dan tidak ada yang single, berarti akarnya tidak ada. Berarti kita lanjut. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Oke. Tetapi kalau seandainya, jadi QR-nya adalah 24 cm. Jadi panjang QR-nya 24 cm. Ini kalau menggunakan pohon faktor. Kalau dengan menggunakan menghafal bentuk akar, sudah harus hafal. Kalau menghafal bentuk akar, jadi menghafal bentuk akar, sudah harus hafal bahwasanya akar 576 itu adalah akar dari perkalian 24 kali 24. Maka akar 576 adalah 24.
Oke, bisa langsung kalau misalnya hafal, tapi kalau belum hafal gunakan saja pohon faktor. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Ada segitiga siku-siku KLM, siku-sikunya di L. Nah, tentukan nilai X. X-nya ada di sisi LM. Kita lihat bahwasanya LM itu apakah dia sisi miring, sisi tegak, atau sisi datar. Kita lihat penanda sisi miring atau sisi terpanjangnya adalah di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya depannya adalah sisi miring. Berarti yang kita cari bukan sisi miring karena yang kita cari LM. Oke, nah artinya untuk mencari LM kuadrat kita kurangkan sisi miring. Sisi miringnya adalah KM kuadrat dikurang sisi KL kuadrat. Berarti LM kuadrat sama dengan KM kuadrat adalah 13 kuadrat dikurang KL kuadrat adalah 5 kuadrat. Berarti LM kuadrat 13 kuadrat artinya 13 kali 13 adalah 169 dikurang 5 kuadrat artinya 5 kali 5 adalah 25. Berarti LM kuadrat sama dengan 169 kurang 25 adalah 144. Maka LM sama dengan akar dari 144. Kita cari dengan bentuk akar bisa menggunakan pohon faktor atau semisal bagi yang sudah hafal berarti akar 144 akar dari berapa. Kita lihat kalau menggunakan pohon faktor berarti 144 dibagi 2 itu 72. Kemudian 72 dibagi 2 adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2 adalah 18. Kemudian 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. Berarti kita rubah perkalian dari 144 itu adalah yang kita lingkari ini. Berarti LM sama dengan akar 144 ini kita rubah. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 4 kali, kemudian kali 3 kali 3. Oke, kemudian kita ikat bilangan sepasang-sepasang yang sama. 2 dengan 2, 2 kali 2, kemudian 2 ini 2 kali 2, kemudian 3 kali 3. Kemudian bilangan yang telah kita ikat ini kita keluarkan salah satunya. Berarti 2, kemudian dikalikan dengan 2. Kemudian ini kita keluarkan salah satunya 3. Tidak ada yang single, semuanya terikat, berarti tidak ada yang dalam tanda akar. Maka 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Maka panjang LM adalah 12 cm. Ini 12 cm. Itu menggunakan pohon faktor. Maka ketika kita menghafalkan bentuk akar, ketika kita hafal bahwasanya akar 144 itu adalah akar dari 12 kali 12. Maka kita akan jumpa kalau akar 144 itu adalah 12. Tapi kalau belum hafal boleh menggunakan pohon faktor. Oke, sekian tentang penjelasan konsep teorema Pitagoras. Semoga bisa menyelesaikan atau mencari panjang sisi miring ataupun sisi tegak ataupun sisi datar nantinya. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.